Bab 02, Strategi untuk mengusir musuh. Ketika dia melihat bahwa basis kultivasinya berada di badi tempering tingkat 9, Luyo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, basis kultivasi Ji Tiandao telah hilang. Selain karena sudah tua, bodinya hanya tersisa dengan kekuatan badi tempering. Kartu bentuk puncak Ji Tiandao? Sistem, apakah itu berarti bentuk puncak Ji Tiandao dalam periode terkuatnya? Sistem tidak menjawab, sepertinya memang begitu. 3 kartu, itu berarti 1,5 jam. Dalam keadaan ketika kekuatan dan basis kultivasinya menurun, Ji Tiandao masih bisa bermain imbang dengan 10 ahli teratas, jadi seharusnya tidak sulit untuk mengalahkan mereka dalam bentuk puncaknya. Kartu pembalikan yang bisa memberiku kekuatan hidup, inilah yang paling dia butuhkan sekarang. Hampir tanpa berpikir 2 kali, Luyo mengeluarkan kartu pembalikan, yang hancur dan berubah menjadi titik cahaya hanya dengan pikiran, berputar-putar di sekitarnya. Pada saat itu, dia bergidik, kekuatan kehidupan dari rumput dan pepohonan di sekitarnya tampaknya telah ditarik saat aliran energi bergulir dan mengalir melalui pegunungan. Segera, aliran energi dengan cepat berkumpul dari seluruh pegunungan dan dataran. Kulitnya berubah. Rambutnya berubah. Penglihatannya menjadi lebih jelas. Kekuatan hidupnya pulih. Luyo melirik menu, bidang kehidupan yang tersisa perlahan meningkat. Efek dari kartu pembalikan yang dapat membalikan kehidupan, sungguh menakjubkan. Butuh beberapa saat untuk perasaan itu berangsur-angsur tenang. Sementara itu, tidak lama setelah keempat murid itu sampai di kaki gunung, mereka merasakan gerakan yang kuat di puncak gunung. Gelombang energi yang kuat. Old Head berseru. Saya tahu bahwa guru memiliki keterampilan yang lebih kuat yang tidak dia ajarkan kepada kami. Sejak pengkhianatan, guru selalu menahan 1 atau 2 trik saat mengajari kita. Tetapi, saat saya paling dekat dengan guru sekarang, saya jelas merasa tidak ada fluktuasi energi di dalam tubuhnya. Ada rumor di dunia kultivator bahwa guru telah terluka. Jangan tertipu oleh penampilan. Tidak sulit menyembunyikan fluktuasi energi. Menilai dari penampilan guru barusan, semuanya harus berada di bawah kendalinya. Adik kecil, guru sangat menyayangimu. Apa kau tahu teknik apa ini? 3 murid lainnya memandang murid ke-9. Ah, bagaimana saya tahu? Guru selalu begitu tak terduga. Yuan Er kecil bergumam. Saat mereka berempat berpatroli, mereka mendengar suara seorang kultivator ortodoks dari luar perisai. Dengarkan, penjahat Golden Chout Mountain. Kamu dikepung. Cepat keluar dan hadapi kematianmu. Suara itu menggema di atas gunung. Murid ke-9 mendongak dan melihat sebuah kereta terbang melintasi langit. Itu Yu Jifeng, murid tertua dari sekte pedang surgawi. Dikatakan bahwa dia baru saja menerobos ke alam pengadilan ilahi beberapa waktu lalu. Dia baru saja melangkah ke alam pengadilan ilahi. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia bahkan tidak layak menjadi lawan adik kecil. Sayang sekali jumlahnya banyak. Di antara 9 penjahat besar Gunung Pengadilan Emas, Yuan Er, yang bergabung dengan sekte terbaru, memiliki basis budidaya terlemah. Dia sekarang berada di tahap Dao mengendalikan alam pengadilan ilahi. Orang-orang ini bukan masalah. Masalah sebenarnya adalah 10 ahli teratas. Mereka semua memiliki kekuatan alam kesengsaraan divinity baru lahir. Dengan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan bantuan kakak tertua, saya hanya berharap guru benar-benar memiliki rencana untuk mengusir musuh, kata murid ketiga, Duan Musheng, dengan lengan terlipat di depan dadanya. Murid keempat, Ming Xin, tersenyum licik dan berkata, saya tahu ini berbahaya, tapi siapa yang bisa menghentikan kita berempat sekarang jika kita ingin melarikan diri? Duan Musheng, Zhao Yu, dan Little Yuan Er semuanya berhenti. Setelah hening lama, Duan Musheng berkata, bagaimana saya bisa pergi jika guru tidak memberi saya senjata? Murid kelima, Zhao Yu, membuka sedikit bibir merahnya saat dia terkekeh dan berkata, mana yang lebih penting, nyawamu atau senjata yang rusak itu? Murid ke-9 memberi mereka pandangan yang rumit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kakak senior, apakah Anda benar-benar tidak ingin bertarung bersama guru? Bagaimana Anda bisa melakukan ini ketika guru telah bekerja keras untuk mengajari kami teknik kultivasi? Kakak senior Zhao Yu mengangkat tangan dan berkata, adik junior kecil, kamu baru bergabung dengan sekte. Jadi ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Ming Xin mendengus pelan dan berkata, meskipun guru mengajari kami teknik kultivasi, dia juga menyiksa kami, bukan?
Tapi, kita menjadi lebih kuat karena itu, kan? Little Yuan Er tidak mengerti. Kamu terlalu naif. Lihat saja ketenaran Gunung Pengadilan Emas dan reputasi 9 murid jahatnya. Tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok, karakter dan perilaku murid dapat diharapkan menyerupai tuan mereka. Bagaimanapun, ini tidak bisa menjadi alasan untuk pengkhianatan, kata Yuan Er kecil dengan keras kepala. Itu membuat 3 orang lainnya menggelengkan kepala dan mendesah. Guru mereka pemarah dan pemurung kadang-kadang, dan dia memperlakukan murid dengan kasar. Adapun kepergian kakak laki-laki tertua dan kedua mereka tidak tahu alasannya, dan tuan mereka juga tidak pernah menyebutkannya. Sementara itu, Luyo telah mempelajari sistem tersebut. Setelah menggunakan kartu pembalikan, dia merasa tubuhnya diremajakan. Meskipun itu masih tidak seenergi pria muda, itu sudah cukup baginya untuk bergerak. Dia bangkit dan bernapas saat dia melakukan satu set perangkat latihan sederhana. Setelah terbiasa dengan tubuh barunya, dia menghela nafas, ini masih terlalu tua. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak peduli bagaimana dia bekerja lembur dan begadang, dia merasa paling lama 30 tahun. Dia tidak terbiasa menjadi begitu tua secara tiba-tiba. Untungnya, sisa hidupnya dipulihkan menjadi 313 hari. Luyo memperhatikan bahwa dia dapat bertukar teknik kultivasi, senjata, dan kartu pembalikan di pusat perbelanjaan. Itu berarti dia bisa memiliki pertumbuhan terbalik. 313 hari masih jauh dari cukup. Dia ingin kembali ke level di mana dia setidaknya bisa bergerak secara normal. Rasanya sangat buruk terlihat begitu tua. Atau, mungkin dia bisa kembali ke masa mudanya. Namun, dia tidak memiliki terlalu banyak kartu pembalikan saat ledakan. Ada ledakan, dan seluruh Gunung Pengadilan Emas bergetar. Luyo sedikit mengernyit. Apakah para pembudidaya sudah tidak sabar untuk menghancurkan perisai? Ledakan. Dia menatap perisai tak terlihat. Golden Cloud Mountain benar-benar tanah yang berharga. Pembatasan yang kuat diperkuat secara eksponensial oleh medan, dan sangat sulit untuk dibobol oleh para ahli dari ranah kesengsaraan ketuhanan baru lahir. Swoos, swoos, swoos. Dalam sekejap mata, keempat murid itu datang di depannya. Mereka tercengang saat melihat Luyo berdiri tegak. Menguasai. 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 Salam, guru. Yang terakhir menyambutnya adalah murid ke-9-nya, Yuan Er. Luyo melihat senyum di wajahnya yang tampan. Tuan, Anda tampaknya semakin muda, kata Yuan Er sambil tersenyum. Kemari. Iya. Adegan Jitian Dao yang menyayangi Yuan Er muncul di benak Luyo. Dia tidak berharap penjahat tua itu memiliki sisi yang lembut. Dia mengangkat tangan tua yang besar dan dengan lembut menepuk dahi murid ke-9-nya. Kamu masih yang terbaik. Duan Musheng, yang berdiri di samping, berkata, Guru, mereka mencoba untuk menghancurkan perisai. Tolong biarkan saya melawan mereka. Saya pasti akan membantai mereka semua. Pandangan Luyo melintasi mata Duan Musheng. Tatapan itu membuat hati Duan Musheng bergetar, dan dia menelan sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap langsung ke yang lain lagi. Aku sudah punya rencana untuk mengusir musuh. Ikutlah denganku. Luyo berkata dengan lemah. Dimengerti. Setelah mendapatkan kembali kekuatan hidup, kaki Luyo menjadi lebih gesit. Keempat muridnya mengikuti dengan hormat di belakangnya saat dia berjalan menuju bagian luar Gunung Pengadilan Emas. Di luar gunung, ribuan pembudidaya berbaris dalam lusinan kelompok kecil, beberapa berdiri di atas pedang terbang, beberapa di kereta, dan beberapa di tanah. Berbagai spanduk melambai di depan mereka, Sekte Pedang Surgawi, cabang Duanlin dari Sekolah Konfusianisme, Sekte Primal dari Liga Dao. Bekerjalah lebih keras, semuanya. Perisai tidak akan bertahan lama. Patriark jahat Gunung Pengadilan Emas pasti terluka parah, itulah sebabnya dia berani untuk tidak keluar sekarang. Jika itu terjadi di masa lalu, Gunung Pengadilan Emas akan tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam diam. Benar. Dia pasti terlalu takut untuk keluar dan menghadapi kita. Ayo terus tantang mereka untuk bertarung. Sebuah kereta melayang di langit, dari situ terdengar suara, dengarkan, penjahat Golden Cloud Mountain. Kamu dikelilingi. Cepat keluar dan hadapi kematianmu.